Pemirsa, intens investigasi, tragis, memilukan, dan mengiris hati. Kedamaian Pulau Dewata Bali agaknya mendadak terkoyak oleh sebuah tragedi diduga dilakukan oleh warga di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, kepada seseorang warga Bali yang diduga dikeroyok hingga meninggal dunia. Hanya karena dugaan mencuri ayam, nyawa seorang pria berinisial IKD ini harus melayang di tangan amukan massa yang gelap mata. Dan lebih dari sekadar hilangnya nyawa, tragedi ini kabarnya juga menyisakan luka yang mendalam bagi seorang bocah berumur 7 tahun bernama Kezia yang ayahnya menjadi korban dalam tragedi ini. Hingga kabarnya KPAI, Komnas Anak, hingga para elit politik seperti Rieke Diah Pitaloka dan Arya Wedakarna pun turun gunung mengecam keras aksi main hakim sendiri ini. Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan dan mengiris hatinya. Sepertinya dua kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan kasus dugaan pengeroyokan brutal terhadap seorang pria berinisial IKD yang berujung pada maut dan kini tengah menjadi sorotan tajam dan perbincangan hangat di seluruh pelosok negeri. Hanya karena dugaan mencuri seekor ayam, nyawa seorang ayah ini harus melayang secara tragis akibat amukan massa. Tragedi yang diduga terjadi di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali ini pun seperti menjadi luka yang tak termaafkan. Terlebih dalam kasus ini pun, kabarnya ada seorang anak perempuan yang amat sangat histeris saat melihat dan harus ditinggalkan oleh sang ayah tercinta untuk selama-lamanya. Melihat hancurnya mental sang anak akibat keberingasan massa, Lembaga Komnas Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia langsung bereaksi keras dan angkat bicara mengenai kasus tersebut. Dalam hal ini KPAI hanya melihat anak yang kemudian ditinggalkan ya dan menjadi yatim begitu ya. Itu menjadi sebuah keprihatinan. Sebenarnya dalam kasus ini yang kami yang di awal kami merasa sedih itu adalah anak melihat secara langsung jasad ayahnya ya yang kemudian diangkut dari tempat kejadian dan sampai menuju ke pemakaman. Itu sebenarnya yang memang kami khawatir bahwa anak akan mengalami trauma. Itu trauma memang. Jadi kami yang berkoordinasi dan kami melihat secara langsung ya di televisi pasti anak itu trauma, histeris, kemudian dia nangis sebegitu kencangnya begitu ya, dan ada di TKP lagi. Itu bagaimana sih Mas? Apalagi anak ini sudah 2 hari tidak ketemu dengan ayahnya ya kan. Dan kita juga tidak tahu bagaimana kedekatan ayah dengan anak. Kita tidak usah ikut campur meskipun apapun pekerjaan ayahnya, tetapi dalam hari ini kita lihat hubungan baik antara orang tua dengan anak. Itu yang terpenting. Mereka memberikan imbauan keras agar para pelaku pengeroyokan maut ini segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya, bukan tanpa alasan. Hukuman setimpal ini juga dirasa harus ditegakkan karena kejadian brutal ini tak hanya merenggut nyawa terduga korban, tetapi juga merenggut kebahagiaan dan meninggalkan trauma psikis yang sangat mendalam bagi anak korban pengeroyokan. Karena kami lihat ya semua orang pasti bersimpati melihat tangisnya, tapi tentu kita juga harus menghormati undang-undang penyiaran untuk tidak boleh memperlihatkan wajah anak. Tentu ini yang kami himbau. Ya tentu kita mengecam juga tindakan dari masyarakat ya. Apapun masalahnya kita harus percayakan sebetulnya kasus seperti ini ke pihak kepolisian ya. Tidak dibenarkan tentunya main hakim sendiri. Dan tentu dengan kejadian ini tanpa disadari bukan hanya pelaku yang menjadi
jadi korban yang terakhir seperti sekarang meninggal, tapi juga ada anak, ya mungkin ada korban-korban lain, bisa anak, istri dan sebagainya. Ini yang mungkin dilupakan dari tindakan main hakim sendiri itu. Jadi sekali lagi percayakanlah kepada aparat penegak hukum ketika misalnya ada kasus-kasus curian, ketertiban di lingkungan rumah kita ya, seperti itu. Meski begitu, di balik duka yang masih amat terasa begitu menyakitkan ini, kemarin tim Intens Investigasi juga sempat berbincang dengan perwakilan keluarga atau kerabat korban dari Desa Sidetapa, Buleleng bernama Andi Krisna, memberikan pernyataan secara daring. Andi membongkar fakta bahwa dalam kesehariannya, korban yang diduga bernama Asli Kadek Darmawan alias IKD ini sehari-hari bekerja sebagai buruh tani biasa yang bekerja merawat kebun miliknya. Andi juga membeberkan kronologi singkat mengenai hilangnya korban selama beberapa hari. Namun tak disangka keesokan harinya, ia begitu terkejut bukan main saat mendapat informasi bahwa korban sudah terbaring kritis di rumah sakit. Sayangnya saat ditelusuri korban sudah berstatus sebagai jenazah dengan kondisi yang sangat parah. Jadi seorang korban ini adalah salah satu keluarga dari saya. Korban atas nama Kadek Darmawan alias Suryana ini kebiasaan sehari-harinya itu adalah buruh tani, Mbak. Setelah itu informasinya dengan ciri-ciri. Kalau bentuk pertama saya dikirimkan untuk foto wajahnya, Mas. Saya tidak mengenali sama sekali wajah namanya Darmawan tersebut. Setelah saya telusuri, saya lihat motor dan tato yang ada di kakinya, saya sudah mengenali. Karena saya sudah kehilangan sosok Kadek Darmawan tersebut dari 3 hari yang lalu, Mas. Setelah saya telusuri ke rumah sakit Duos, Tabanan, setelah itu saya menelusuri bahwa memang benar itu mayat atau jenazah dari Kadek Darmawan warga Sidetapa, Buleleng. Di tengah duka yang masih begitu menganga, Andi juga sempat menceritakan sedikit ujian bagi keluarga. Pasalnya ia mengaku jika ingin membawa jenazah pulang secepatnya, namun sedikit dipersulit oleh pihak aparat berwajib yang berjaga di sana. Padahal sebagai masyarakat Bali yang menjunjung tinggi tradisi, keluarga hanya ingin segera membawa jenazah ke desa mereka. Mengingat adat istiadat di desa mereka masih sangat kental dan mengharuskan jenazah diupacarakan dalam kurun waktu 2 hari. Setelah itu saya bawa, susah, Mbak, maaf ya. Jadinya pada saat itu kami untuk membawa jenazah pulang ke rumah korban agak dipersulit, Mbak, oleh pihak yang berwajib di sana. Karena di saat itu saya dengan warga Desa Sidetapa dan keluarga Desa Sidetapa pada saat itu dipersulit untuk membawa jenazah pulang. Nah, pada saat itu menginginkan sekali untuk mempercepat pembawaan jenazah ke desa kami karena adat istiadat di Desa Sidetapa itu, desa kami, desa korban penganiayaan itu sangat kental, Mbak. Dalam artian 2 hari dari lepas napas atau kematian tersebut harus dikubur atau diupacarakan, Mbak. Namun tentu yang paling menghancurkan hati dari seluruh tragedi ini adalah hancurnya mental sang buah hati. Gadis kecil yang masih duduk di bangku kelas 2 SD inilah yang jerit tangisnya viral dan sukses menyayat hati masyarakat se-Indonesia. Dan Andi mengungkapkan bahwa kini Kezia masih mengalami trauma dan syok yang teramat berat usai mengetahui kepergian ayahnya dengan cara yang begitu sadis. Tinggalkan 3 anak, Mas. Yang pertama anaknya sudah menikah. Yang kedua itu masih 1 SMA yang bernama Dea. Yang anak ketiga itu namanya Kezia yang masih berumur 7 tahun dan kelas 2 SD yang bersekolah di SD Negeri 3 Sidetapa, Mas. Tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tragedi maut ini nyatanya juga memancing kemurkaan beberapa wakil rakyat seperti Rike Diah Pitaloka dan Arya Wedakarna. Lantas apa kata keduanya mengenai kejadian ini?
Inilah jerit tangis anak korban dugaan pengeroyokan seseorang warga Bali berinisial IKD yang diduga dikeroyok warga di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Memang tidak hanya memicu kemarahan publik, tapi juga dayang dari elit politik. Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 13, langsung angkat bicara dan meminta seluruh elemen masyarakat untuk mengawal ketat jalannya kasus hukum ini. Masya Allah, hari Minggu pagi ini ketika buka media sosial, masuklah berita dengan ada suara seorang anak kecil perempuan menangis di Tabanan karena ayahnya menjadi korban indikasi pengeroyokan massa akibat diduga melakukan pencurian. Saya sebagai anggota Komisi 13 DPR RI melihat ini dari perspektif hukum dan HAM, tapi sebelumnya turut berduka cita atas tewasnya seorang warga di Tabanan yang diduga mencuri ayam dan meninggal akhirnya setelah dikeroyok massa. Anaknya menjadi saksi dan harus melihat jasad ayahnya. Ini tamparan keras di saat Bali mendunia dengan silent diskoran dan keramahan ke wisatawan. Di saat yang sama, mohon maaf harus aku katakan, hukum justru dikalahkan amarah di kampung sendiri. Masih dalam unggahannya, Rieke Diah Pitaloka juga mengultimatum pihak berwajib agar para pelaku pengeroyokan wajib diusut tuntas tanpa standar ganda. Rieke menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus dijaga karena hal tersebut adalah harga mati dan negara wajib hadir untuk memulihkan trauma sang anak serta menjamin kehidupannya. Kemanusiaan, mari kita jaga. Praduga tak bersalah, hak hidup dan perlindungan anak adalah harga mati. Negara wajib hadir memulihkan trauma anak dan menjamin kehidupan keluarga korban. Kemiskinan harus dilawan dengan kebijakan, bukan dengan kekerasan. Selain Rieke, anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, juga turut menyuarakan ketegasannya. Arya mengungkapkan bahwa dirinya tidak mentoleransi kejahatan apapun, baik bentuk intimidasi maupun kekerasan main hakim sendiri. Arya pun meminta pihak kepolisian daerah Bali segera mengusut tuntas para pelaku, karena meski korban dituduh mencuri, menghilangkan nyawa seseorang tetap dilarang keras oleh undang-undang. Kami dari DPD RI, Komite 1 Bidang Hukum, menyampaikan duka cita terkait dengan tewasnya seorang warga yang diduga atau dituduh mencuri ayam di Baturiti, Tabanan. Kami tidak mentoleransi apapun bentuk dari intimidasi maupun juga kekerasan di luar peraturan dan perundang-undangan serta melanggar hukum. Kami meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas bahwa tindakan untuk main hakim sendiri, menewaskan dan membunuh orang walaupun misalkan itu pencuri, itu tetap tidak diizinkan oleh undang-undang. Proses hukum segera ya, dan berikan keadilan kepada keluarga dari korban. Dan tidak hanya para elit politik, kesedihan nyatanya juga menyelimuti panggung hiburan tanah air yang diwakili oleh Denny Caknan. Duka mendalam juga dirasakan oleh penyanyi ternama tanah air, Denny Caknan. Pelantun lagu pop Jawa ini turut menumpahkan kepedihannya saat melihat cuplikan berita pengeroyokan sadis tersebut. Hati-hati semua lagu urip hati-hati coba yo sing kono duwe anak duwe keluarga hati-hati kabeh. Kak kok aku ndelok berita apa maling pitik lho. Wajeng Mas Dewi mati cuk, maling pitik diseret di montore dibom, terus ditambahin ndelok anake nangis. Ini salah, maling pitik ini salah. Lah pitik berapa paling 100.000 gak gampang nih duit, tapi memang salah. Tapi ora dipateni ra koyo ngono carane.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.